Pasca Nabi Muhammad SAW wafat, status sebagai Rasulullah tidak dapat diganti oleh siapapun. Akan tetapi, kedudukan Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin harus digantikan, sebagaimana diketahui dalam sejarah bahwa penggantian tersebut dinamakan Khulafaur Rasyidin. Tugas Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Nah, yang pertama ada profil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai nama lengkap Abdullah Abi Huqafah At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, ia bernama Abu Ka'bah. Kemudian digantikan Allah Nabi SAW menjadi Abdullah. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi, diberi julukan Abu Bakar atau pelopor pagi hari, karena beliau termasuk orang laki-laki masuk Islam pertama kali. Sementara gelar As-Siddiq diperoleh karena beliau senantiasa membenarkan semua hal yang membawa Nabi SAW, terutama pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Dan yang kedua ada profil Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi. Lahir sekitar 586 Masehi di Mekah. Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi, serta menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ia menjadi orang terpercayaan Rasulullah sekaligus penasihat umatnya. Yang ketiga ada profil Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan, nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah dari suku Quraisy, dilahirkan pada tahun 573 Masehi, tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, ia sangat kaya, namun tetap sederhana dan sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kepentingan Islam. Yang keempat, ada profil Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali memiliki nama lengkap Ali ibnu Abi Thalib, ibnu Abdul Muthalib, ibnu Hasim. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi tidak memberikan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai khalifah setelah beliau wafat. Sehingga sejumlah tokoh Ansor dan Muhajirin berkumpul di Balai Sakifah Bani Sa'idah Mekah untuk menentukan siapa yang akan menggantikan Rasulullah sebagai kepala negara. Dalam permusyawarahan tersebut terjadi perdebatan antara dua kelompok, yaitu antara Ansor dan Muhajirin, sebab mereka menganggap bahwa kelompoknya yang lebih pantas untuk menggantikan Rasulullah SAW sebagai khalifah. Sementara itu, Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan agar pemimpin itu berasal dari kaum Muhajirin dan wakilnya dari kaum Ansor, tetapi ditolak oleh kaum Ansor. Oleh sebab itu, Abu Bakar mengusulkan agar Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah, namun hal ini juga ditolak oleh Umar bin Khattab. Akhirnya, Umar dan Abu Ubaidah bangkit menuju Abu Bakar, lalu membaiatnya sebagai khalifah. Kemudian kaum Muhajirin dan Ansor berturut-turut membaiatnya. Pembaiatan ini dikenal dengan istilah Baiat Al-Khassah. Proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Umar bin Khattab ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikannya menjadi khalifah. Ketika Abu Bakar jatuh sakit, beliau mengutus Utsman untuk menuliskan wasiat jabatan kekhalifahan kepada Umar bin Khattab. Sempat terjadi penolakan terkait hal ini. Namun, tidak lama setelah proses penyaringan pendapat tersebut, Khalifah Abu Bakar meninggal dunia. Dengan meninggalnya Khalifah Abu Bakar, maka pemerintahan dipegang oleh khalifah baru, yaitu Umar bin Khattab. Proses pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Utsman bin Affan dibaiat pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah atau 644 Masehi. Ketika Umar bin Khattab jatuh sakit,
beliau membentuk panitia 6 atau Ashabus Sittah. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka bertugas untuk memilih pengganti dari Umar bin Khattab. Berdasarkan hasil sidang dan pendapat para kalangan masyarakat, Abdurrahman bin Auf memilih Utsman bin Affan untuk menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah setelah terjadi pemberontakan di Madinah yang menewaskan Khalifah Utsman bin Affan. Terbunuhnya Utsman bin Affan menyisakan permasalahan yang besar bagi kaum muslimin dan beban berat bagi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali sempat menolak ditunjuk sebagai khalifah oleh pemberontak. Namun, sahabat utama yang lainnya meyakinkan beliau hingga dibaiat menggantikan kekhalifahan Utsman bin Affan. Gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Meskipun kaumnya mengenal Abu Bakar As-Siddiq sebagai pribadi yang lemah lembut, santun, dan murah hati, namun dalam menjalankan pemerintahannya, Abu Bakar dikenal bersifat tegas, berani, dermawan, dan adil. Bahkan, Abu Bakar As-Siddiq juga membentuk lembaga keuangan yang biasa disebut dengan Baitul Mal untuk kesejahteraan umum dan perekonomian. Umar bin Khattab dalam menjalankan pemerintahannya dikenal sebagai figur pemimpin yang berdedikasi tinggi, penuh tanggung jawab, berani, adil, jujur, dan bijaksana, serta dikenal sebagai orang yang sangat sederhana. Kesederhanaan ini tercermin ketika menjadi khalifah. Umar bin Khattab tidak pernah memakai busana kebesaran dan tidak memakai kendaraan yang disediakan pembantunya. Yang ketiga, Khalifah Utsman telah mengikuti politik Khalifah Umar, yakni selalu mengawasi para gubernur dari para delegasi yang datang kepadanya dan selalu menanyakan perihal perilaku para gubernur kepada rakyatnya. Yang keempat, gaya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dalam hal pemerintahan, sikap Khalifah Ali ketat terhadap pejabat yang korupsi, berkhianat, memakan harta umat, seperti yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di antara prestasinya adalah memerangi kelompok pembangkang. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, terjadilah krisis kepemimpinan dan menimbulkan perpecahan umat. Prestasi selanjutnya yaitu kodifikasi Al-Quran. Dikarenakan pada saat peperangan, tentara muslim banyak yang kehilangan penghafal Al-Quran, Umar bin Khattab menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dan ditulis yang nantinya akan dijadikan satu dan dinamai Mushaf. Prestasi yang selanjutnya yaitu perluasan wilayah. Yang selanjutnya yaitu prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Di antara prestasinya adalah perluasan wilayah Islam. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau melakukan perluasan ke Damaskus, Hamah, Hinsirun, Lazikiyah, Aleppo, Basyan, Yerusalem, dan Mesir. Prestasi yang selanjutnya yaitu mengatur administrasi dan keuangan pemerintah. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara, sedangkan Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Umar bin Khattab adalah khalifah pertama kali yang memperkenalkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintah. Prestasi yang selanjutnya yaitu menetapkan kalender Hijriyah. Khalifah Umar bin Khattab mencetuskan kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah.
sebagai permulaan kalender Islam. Selanjutnya, prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Di antara prestasinya adalah kodifikasi mushaf Al-Quran. Pada saat ini, wilayah Islam sudah sangat luas, dikarenakan rasa khawatir akan terjadinya perbedaan dalam pembelajaran Al-Quran, seperti yang telah disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman ketika melihat perselisihan tentara Islam yang masing-masing menganggap cara membacanya yang paling baik. Yang selanjutnya adalah renovasi Masjid Nabawi. Dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam, maka Khalifah Umar bin Khattab mulai memperluas Masjid Nabawi. Prestasi yang selanjutnya adalah pembentukan Angkatan Laut. Pembentukan Angkatan Laut pada masa Khalifah Utsman bin Affan adalah usulan dari Muawiyah bin Sufyan untuk menghadapi serangan-serangan dari Angkatan Laut Romawi. Selanjutnya, perluasan wilayah Islam. Kekuasaan wilayah Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan meliputi perluasan ke Khurasan, Armenia, Afrika Utara, dan Azerbaijan. Yang selanjutnya adalah prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di antara beberapa prestasinya adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam melakukan pekerjaannya. Yang selanjutnya, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Yang selanjutnya yaitu memajukan ilmu bahasa. Pada masa ini, Islam sudah sangat luas, sehingga menimbulkan rasa khawatir dalam membaca Al-Quran dan hadis. Sehingga Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duaul untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu sangat diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, prestasi Ali bin Abi Thalib adalah bidang pembangunan. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, kota Kufah menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu nahwu, dan pengetahuan lainnya.